Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pertarungan semakin sengit, ketegangan semakin terasa di setiap detiknya. Kejutan demi kejutan terus terjadi, termasuk serangan mengerikan yang baru saja dilancarkan oleh sosok Otsutsuki misterius. Di akhir pertempuran sebelumnya, Sasuke, Boruto, dan Kabuto harus menghadapi kemampuan berbahaya dari lawan mereka. Ratusan besi yang dilapisi magma menghujani mereka tanpa henti, menciptakan situasi yang hampir mustahil untuk diatasi. Namun, itu belum cukup. Otsutsuki tersebut menggelapkan seluruh dimensi, membuat segalanya tenggelam dalam kegelapan total. Boruto dan Kabuto sama sekali tidak bisa melihat apapun, seolah-olah mereka terperangkap dalam kehampaan yang mencekam. Ini buruk. Aku bahkan tidak bisa melihat jariku sendiri, seru Boruto, meraba-raba di tengah kegelapan. Kabuto mendengus, suaranya terdengar waspada. Dia memanfaatkan ini untuk menyerang kita dengan lebih mudah. Kita harus menemukan cara untuk melawannya. Namun, di tengah keputusasaan itu, Sasuke tetap tenang. Dia tahu bahwa ini adalah saatnya mengambil langkah besar. Boruto, Kabuto, berikan aku waktu, katanya dengan suara penuh keyakinan. Aku butuh 1 menit, atau lebih lama jika memungkinkan. Aku ingin mencoba sesuatu. Lindungi tubuhku sementara aku menyiapkan ini. Boruto mengangguk meski tidak bisa melihat. Baik. Aku akan memastikan kau tidak tersentuh. Kabuto, ayo lakukan sesuatu untuk memperlambatnya. Beberapa menit berlalu dalam ketegangan yang luar biasa. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul dari mata Sasuke, menerangi seluruh dimensi yang semula gelap gulita. Boruto dan Kabuto menoleh dengan terkejut. Mata Sasuke telah berubah, kini mengandung kekuatan baru, identitas baru yang diwariskan oleh leluhurnya, Indra Otsutsuki. Aura cakra Susanoo mulai menyelimuti tubuh Sasuke, membentuk perisai yang begitu kokoh. Dan anehnya, meski dimensi masih diliputi kegelapan, Sasuke kini bisa melihat segalanya dengan jelas. Dia tersenyum tipis. Terima kasih kalian telah memberiku waktu yang kubutuhkan, ucapnya pelan, lalu menoleh ke Boruto. Sekarang, kalian bisa beristirahat. Biarkan aku yang menangani sisanya. Aku akan melakukan apa yang dulu dilakukan ayahmu saat menghentikan Ishiki. Sasuke kemudian bergerak dengan kecepatan luar biasa, meluncur ke arah Otsutsuki itu dan menendangnya dengan kekuatan dahsyat. Sosok Otsutsuki itu terpental jauh, menghantam dinding dimensi hingga retakan besar terbentuk. Tanpa ragu, Sasuke mengangkat tangannya. Dari Susanoo kecil yang melayang di belakangnya, puluhan panah cakra muncul dan langsung melesat ke arah lawan. Begitu panah-panah itu menghantam target, ledakan dahsyat terjadi, menerangi seluruh tempat yang sebelumnya gelap gulita. Boruto yang melihat momen itu tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Luar biasa, kekuatan Paman Sasuke sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sasuke melayang di udara, tatapan matanya tajam. Aura Susanoo semakin tebal, kini jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Kemudian, dia memanggil pedang indra, senjata bercahaya terang dengan elemen listrik yang menggetarkan udara di sekitarnya. Otsutsuki, katanya dengan suara rendah namun penuh tekanan. Aku akan membuatmu mengerti arti dari kegelapan. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kegelapan, lebih dari siapapun. Jika ada yang paling memahami kesunyian, itu adalah aku. Sasuke melesat ke atas dengan kecepatan luar biasa, lalu turun dalam satu gerakan tajam, mengayunkan pedang indra untuk menusuk Otsutsuki tersebut. Namun, Otsutsuki tidak tinggal diam. Dengan cepat, dia menciptakan dinding tanah yang menjulang tinggi untuk menghentikan serangan Sasuke. Boruto, yang sudah bersiap, langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu, berpindah tempat secara instan, lalu menciptakan Chou Odama Rasengan. Dengan satu serangan besar, dinding tanah itu hancur berkeping-keping. Melihat kesempatan itu, Kabuto pun bertindak. Dia segera memanggil ratusan ular yang melilit tubuh Otsutsuki yang telah terluka, memastikan bahwa makhluk itu tidak bisa bergerak lagi.
Sasuke menyeringai tipis. Bagus sekali kalian berdua. Ini adalah akhir dari awal segalanya. Dengan tanpa ragu, Sasuke mengayunkan pedang indra dan menusukkan langsung ke tubuh Otsutsuki yang sudah tak bisa bergerak. Begitu pedangnya masuk, cakra berwarna keemasan menyebar, lalu ledakan besar terjadi. Boruto yang melihat itu langsung bertindak cepat. Sial! Kita harus segera pergi dari sini. Dengan sigap, dia menggunakan Hiraishi no Jutsu untuk membawa Sasuke dan Kabuto menjauh dari area ledakan. Saat asap mulai mereda, Kabuto menghela napas berat. Sasuke, apa tadi itu? Apakah jutsu barusan berdampak pada tubuhmu? Itu terlihat seperti teknik yang mengorbankan umur, mirip dengan Baryon mode Naruto dulu. Sasuke menoleh ke arah Kabuto dan Boruto, wajahnya tetap tenang. Kita tidak punya waktu untuk membahas hal ini sekarang. Lihatlah ke depan. Tiba-tiba, portal hitam muncul di atas mereka. Dari dalamnya, sesosok makhluk aneh keluar, suaranya serak dan penuh kebencian. Aku tidak percaya. Kau benar-benar sekuat ini, Uchiha Sasuke. Tapi sayangnya, saat terakhir sebelum ledakan tadi, Otsutsuki itu berhasil memberitahuku lokasi keberadaan kalian. Kabuto terkejut. Jangan bilang, dia berhasil lolos dari Jutsu MU tadi? Sasuke mengangguk. Ya. Dia makhluk aneh yang dapat memanggil Gedomazo milik Kaguya. Tapi aku yakin ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Sepertinya dia menggunakan kekuatan lain untuk keluar dari Chibaku Tensei sebelum kita tiba di dimensi ini. Boruto mengepalkan tinjunya. Bagus. Kalau begitu, kita akan menghancurkan dia seperti yang tadi. Dengan kekuatanmu sekarang, Paman Sasuke, aku yakin kita bisa menyelesaikan ini tanpa ada gangguan lagi. Dan aku juga penasaran, siapa sebenarnya makhluk itu yang bersembunyi di balik tabir. Momoshiki pernah mengatakan sesuatu padaku tentang dia. Sasuke menatap Boruto dengan tajam. Yang jelas, jangan biarkan dia mendekati Gedomazo itu. Aku punya firasat buruk tentang ini. Seketika, Sasuke kembali mengaktifkan kekuatannya. Dalam hitungan detik, dia muncul tepat di depan pengguna Gedomazo dan melayangkan tendangan. Tapi mengejutkannya, tendangannya berhasil ditahan oleh makhluk itu. Tendangan yang cukup berat, Uchiha Sasuke, gumam makhluk itu. Dan kecepatannya luar biasa. Tapi sayang sekali, aku juga memiliki kekuatan baru. Namun, Sasuke tidak terpengaruh. Dengan satu gerakan, dia memanggil dua meteor raksasa yang dilapisi Amaterasu dan menjatuhkannya ke arah makhluk itu. Kedua pihak telah mengerahkan seluruh kemampuan terbaik mereka demi mengalahkan satu sama lain. Jika saja pertempuran ini terjadi di dunia nyata, maka seluruh desa di sekitarnya pasti sudah hancur akibat dampaknya. Akhirnya, kedua musuh dengan kekuatan luar biasa itu terkapar tak berdaya akibat serangan dahsyat Sasuke. Namun, setelah melihat lawannya tak bergerak lagi, tiba-tiba Sasuke mulai kehabisan napas. Dadanya terasa sesak, dan seketika matanya berubah kembali menjadi mata manusia biasa. Armor Susanoo yang melindunginya menghilang, dan tubuhnya mulai melemah. Sasuke yang masih melayang di udara akhirnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah dengan cepat. Boruto yang melihat hal itu langsung terbang dengan kekuatan Otsutsuki-nya dan menangkap Sasuke sebelum tubuhnya menghantam tanah. Saat mengetahui dirinya diselamatkan, Sasuke, dengan suara lemah menahan rasa sakit, berkata, "Akhirnya, kita berhasil, Boruto. Yang tersisa hanya para pecahan Jubi dan juga Code. Jika kita berhasil menyelesaikan mereka, maka semua ancaman akan berakhir, dan hanya urusan pribadimu dengan Momoshiki yang tersisa." Boruto yang mendengar perkataan itu merasa khawatir. "Paman Sasuke, jangan bicara seperti itu. Kau masih hidup. Kita harus segera menolongmu," katanya dengan nada cemas. Sasuke tersenyum lemah. "Aku sudah melakukan segalanya untuk menebus dosaku, Boruto. Aku tak punya penyesalan lagi. Setidaknya, dua makhluk aneh itu bisa kupastikan hancur akibat serangan tadi.
Mereka tak akan bisa lagi memberikan kejutan kepada kita. Boruto segera membawa Sasuke ke dekat Kabuto dan meletakkannya di tanah. Melihat kondisi Sasuke yang semakin lemah, Kabuto langsung berlutut dan berkata, "Hei, ada apa denganmu, Sasuke-kun? Mengapa situasinya tiba-tiba seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Sasuke mencoba berbicara dengan napas tersengal. "Aku telah mengerahkan semua kekuatanku. Mungkin aku terlalu terbawa suasana hingga mencapai batas tubuhku." Boruto langsung menyela dengan nada mendesak. "Paman Kabuto, tidak usah dengarkan perkataannya. Yang terpenting saat ini adalah menyelamatkannya. Tubuhnya mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi aku bisa melihat dengan jelas bahwa sel-sel dalam tubuhnya telah hancur akibat kekuatan besar yang ia gunakan tadi." Kabuto segera menggunakan kemampuan medisnya untuk menyembuhkan Sasuke. Namun, usahanya tidak bertahan lama. Sasuke akhirnya pingsan. Boruto semakin panik saat merasakan napas Sasuke semakin melemah. "Paman Kabuto, lakukan sesuatu. Gunakan jutsu penyembuhan terbaikmu. Jangan biarkan dia mati," seru Boruto dengan emosi yang tak terkendali. Kabuto menggertakkan giginya, lalu berkata dengan nada khawatir, "Ini gawat, Boruto. Aku tidak bisa melakukan apa-apa terhadap luka aneh ini. Jika kita membiarkan kondisi ini berlanjut, Sasuke akan mati dalam beberapa menit ke depan." Boruto menggenggam tinjunya dengan frustrasi. "Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apa kita hanya akan diam dan menunggu sampai dia mati? Dasar tidak berguna!" Amarah Boruto meledak. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia membiarkan Sasuke bertarung sendirian melawan dua musuh yang luar biasa kuat. Namun, tiba-tiba Kabuto berkata dengan nada serius, "Ada satu cara. Dan aku pikir, ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sasuke." Boruto langsung menatapnya dengan penuh harapan. "Apa? Benarkah? Apa yang harus kita lakukan?" Kabuto menghela napas. "Kau tidak bisa melakukan apa-apa, Boruto. Sekalipun kau memiliki kekuatan Otsutsuki Mu, yang harus kita lakukan sekarang adalah segera pergi dari dimensi ini. Kita harus kembali ke dunia asal kita dan menemui Orochimaru. Hanya dia yang bisa menyelamatkan tubuh Sasuke dengan sel Hashirama." Tanpa ragu, Boruto langsung mengaktifkan tanda karmanya dan membuka portal Jikukan Ninjutsu di telapak tangannya. "Kalau begitu, ayo cepat. Kita tidak punya banyak waktu," katanya sambil melompat ke dalam portal. Kabuto ikut masuk, membawa Sasuke bersamanya. Saat mereka tiba di dunia nyata, Boruto langsung bertanya, "Di mana markas Orochimaru?" "Aku tidak tahu lokasinya, dan lagi, aku rasa dia juga tahu aku diburu oleh dunia shinobi. Jika dia melihatku, dia mungkin akan langsung menyerang." Kabuto menunjuk ke arah utara. "Jam 12, di sana. Markasnya ada di bawah tanah. Aku bisa masuk ke tempat itu." Setelah tiba di lokasi, Boruto menurunkan tubuh Sasuke dan Kabuto. Namun, sebelum Kabuto bisa melangkah lebih jauh, Orochimaru muncul dari bayangan, menatap mereka dengan senyum misterius. "Akhirnya aku menemukanmu, pembunuh Hokage ke-7, suara Orochimaru terdengar dingin, membuat Boruto refleks mengangkat tangannya, siap bertarung. "Aku tak punya waktu untuk berdebat denganmu," kata Boruto dengan nada tegas. "Kami di sini untuk menyelamatkan Sasuke. Hanya kau yang bisa menyelamatkannya." Mata Orochimaru menyipit. "Sasuke, ya." Dia mengalihkan pandangan ke tubuh Sasuke yang semakin melemah di tangan Kabuto. "Menarik. Bawalah dia ke dalam." Kabuto dan Orochimaru segera bekerja untuk menstabilkan kondisi Sasuke. Mereka menggunakan sel Hashirama, teknik regenerasi khusus, dan berbagai metode medis lainnya. Boruto hanya bisa menunggu dengan cemas di luar, hatinya dipenuhi ketegangan. Detik-detik berlalu seperti abad, hingga akhirnya Orochimaru keluar dengan ekspresi datar. "Dia selamat," kata Orochimaru akhirnya. "Tapi dia butuh waktu untuk pulih sepenuhnya."
Boruto menghela napas lega, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa perjuangan belum selesai. Ancaman dari para Otsutsuki masih ada, dan Boruto kini memikul beban yang lebih besar dari sebelumnya. Boruto mendekati Orochimaru dengan ekspresi serius. Seberapa parah kondisinya? Apakah dia bisa pulih sepenuhnya? Orochimaru menatap Boruto dengan mata penuh misteri. Tubuh Sasuke mengalami kehancuran sel yang sangat parah akibat penggunaan kekuatan yang melampaui batasnya. Aku telah melakukan yang terbaik, tetapi waktu akan menentukan apakah dia bisa kembali seperti sedia kala. Boruto mengepalkan tangannya. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus melakukan sesuatu. Kabuto, yang baru keluar dari ruangan tempat Sasuke dirawat, menepuk bahu Boruto. Yang bisa kau lakukan sekarang adalah menunggu. Orochimaru sudah melakukan bagian tersulit. Jika kau ingin membantu, pastikan tidak ada gangguan yang datang ke tempat ini. Boruto mengangguk, tetapi rasa gelisah masih menghantuinya. Dia duduk di luar markas Orochimaru, menatap langit yang gelap. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan pertarungannya dengan dua musuh kuat tadi. Ia sadar bahwa dunia belum benar-benar aman. Setelah beberapa jam menunggu, Orochimaru keluar lagi. Boruto, masuklah. Aku punya sesuatu yang perlu kau dengar. Boruto masuk ke ruangan tempat Sasuke beristirahat. Sasuke masih tidak sadarkan diri, tetapi napasnya lebih stabil. Orochimaru menyilangkan tangannya. Aku bisa membantunya pulih lebih cepat, tetapi ada harga yang harus dibayar. Boruto menatapnya tajam. Harga apa? Aku akan melakukan apapun. Orochimaru tersenyum tipis. Aku membutuhkan sampel dari kekuatan Otsutsuki yang ada dalam dirimu. Jika aku bisa menganalisisnya, aku mungkin bisa mempercepat proses penyembuhan Sasuke. Boruto ragu sejenak. Kekuatan Otsutsuki dalam dirinya adalah sesuatu yang berbahaya. Jika jatuh ke tangan yang salah, akibatnya bisa fatal. Apa jaminannya kau tidak akan menyalahgunakan kekuatan ini? Orochimaru tertawa kecil. Jaminan? Kau masih naif, Boruto. Tetapi ingat ini, aku berhutang nyawa kepada Sasuke. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang merugikannya. Boruto menghela napas. Baiklah. Lakukan apa yang perlu kau lakukan. Orochimaru mengambil alat dan mulai mengekstrak sedikit energi dari tanda karma Boruto. Saat proses itu berlangsung, Boruto merasakan sensasi aneh di seluruh tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang tersedot darinya. Setelah selesai, Orochimaru menatap data yang ia kumpulkan. Menarik, sangat menarik. Kekuatan ini masih memiliki banyak rahasia yang belum terungkap. Boruto tidak peduli dengan analisis Orochimaru. Yang terpenting baginya saat ini adalah Sasuke. Apakah ini cukup? Orochimaru mengangguk. Ya. Sekarang, kita tinggal menunggu. Jika teoriku benar, dalam beberapa hari Sasuke akan sadar kembali. Boruto duduk di samping Sasuke, menunggu dengan setia. Dalam hatinya, dia berjanji bahwa saat Sasuke bangun, dia akan menjadi lebih kuat. Dia tidak akan membiarkan dirinya hanya menjadi beban. Hari-hari berlalu, dan akhirnya, Sasuke membuka matanya perlahan. Boruto yang melihatnya langsung mendekat. Paman Sasuke, kau sadar? Sasuke menatap Boruto dengan lemah, tetapi sudut bibirnya melengkung sedikit. Kau masih di sini? Boruto tersenyum lega. Tentu saja. Aku tidak akan pergi sampai kau benar-benar pulih. Sasuke menghela napas. Kau telah tumbuh, Boruto. Aku bisa melihatnya. Boruto mengepalkan tangannya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Dunia masih membutuhkan kita. Aku berjanji, aku akan lebih kuat, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Sasuke tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan mengandalkanmu. Dengan tekad yang semakin kuat, Boruto bersiap untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Dia tahu satu hal, pertarungan belum berakhir.
Tetapi kini, dia lebih siap dari sebelumnya.